kawan-kawan yang berada di rumah maupun Anda yang berada di sirkuit, di race penutup, race pamungkas. Anda akan menyaksikan Randy Oding, ada lagi Murobil Vitoni, Sirat Sauki, Jordan Badaru, Fadli Rigani, dan juga andalan Anda Fahmi Basam. Inilah starting grid dari para pembalap-pembalap kita. Ada pembalap Intan Kairo yang nampaknya berada pada posisi catatan waktu terbaik dari hasil Super Pole. Kali ini kembali ada Muhammad Murobil Vitoni, Sirat Sauki, ada Jordan Badaru, Fadli Rigani, Fahmi Basam. Row berikutnya Hafiz Pratama, Hafiz Far Rasya dan Aksal Ilham. Aditya Fauzi, ada lagi Aziz Zihad, Dimas Juliat Moko, Muhammad Aldi Musmik, Andris Wanto, ada Silmi Halsinski, Rio Andrianto, Ilham Elsan, Suyit Rolis, Radita Arya, Ahmad Abyan Jafir, Riki Ibrahim, Akbar Abud Afdal, dan Ardia Farel Ramadan berada di deretan akhir dari grid position mereka. Dan inilah pembalap yang memiliki supporter luar biasa untuk kelas ini. Siapa lagi kalau bukan Fahmi Basam. Kami ucapkan selamat menonton teman-teman, sahabat-sahabat kami yang tengah menyimak live report kami dari Mandalika International Circuit. Kami ucapkan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari seluruh rekan-rekan yang menyaksikan jalannya live report kami. Sesaat lagi kita akan saksikan siapakah sang pembalap terbaik, siapakah yang akan finish paling depan, dan siapa yang akan tergusur dari pertarungan ini. Tiga terbaik Anda nantikan. Jagoan-jagoan Anda tentunya telah bersiap. Like on air. Oke, ini dia Underbone 150cc Under 25 langsung dilepas, melesat saja membangun sebuah strategi demi strategi. Di sini kita bisa melihat ada tim Wasaka yang mencoba untuk membangun serangan dari sebelah kanan untuk mendapatkan advantage tikungan pertama. MC Red Xiaoqi langsung masuk di posisi ketiga, dan kita lihat ada Jordan Badaru yang terlihat di posisi kedua. Kita akan melihat, oh nampaknya Randy Oding, sudah jauh sekali Randy Oding. Tapi ini adalah Underbone, kita harus sabar sedikit. Underbone itu adalah dogfight. Underbone itu akan sangat-sangat ketat, sangat-sangat rapat dari awal sampai pada akhirnya. Randy Oding 129 mencoba untuk memperlebar jarak, tapi MC Red Xiaoqi di sisi lain mencoba untuk battle bersama dengan Robi Sakera dan juga seorang Jordan Badaru di sana. Di sisi lain kita melihat pembalap-pembalap seperti Fadli Rigani, terlihat motornya di depan Robi Sakera. Ada juga Fahmi Basam dan juga Hafiz Pratama Ditya bersama dengan Hafiz Faril Rasyadan ada di sana juga. Rio Arianto, dan ini dia Dimas Juliet Moko mulai terlihat perlahan tapi pasti. Namun jangan lupa dari duo JPNW, di mana sudah terlihat satu dari mereka, yakni Aditya Fauzi, Bung Orin. Iya, Aditya Fauzi, benar sekali yang Anda sampaikan. Saat ini tiba-tiba berada di deretan depan. Aditya Fauzi akan membuka peluang pada satu rekan timnya yang berada di belakangnya. Pergerakan apik yang dibangun oleh para pembalap nampaknya masih menampilkan keberanian Randy Oding. Di belakang Randy Oding nampaknya sudah ada pergeseran. Apa yang akan dilakukan Murobil Vitoni? Namun nampaknya Murobil Vitoni ada celah untuk menjadi sang pemimpin. Cepat sekali Randy Oding membalas dari tekanan yang dilakukan oleh sayang sekali ya. Murobil Vitoni hampir saja mengalami crash, namun akhirnya ia berada pada posisi yang begitu gemilang, kembali menjadi satu pertarungan yang luar biasa. Aditya Fauzi membukukan postur tubuhnya untuk membebaskan tekanan angin. Ia berada pada tekanan yang begitu tinggi, dan nampaknya rekan-rekan Ziar Andi dan juga Yawan Jaya begitu tegang menyaksikan jalannya balapan di pit mereka. Kita nantikan. Tenang saja Yawan Jaya. Oke, 7 lap tersisa. Tidak terasa 7 lap lagi. Kita akan melihat bagaimana mereka akan mendorong motornya sampai pada titik dar penghabisan. Sedikit ada gestur di mana dua pembalap yang melebar, dua pembalap yang exceeding the track limit, dan sini kita melihat dari sisi dalam satu pembalap masuk. Itu dia. Di sana terlihat seorang Fadli Rigani yang mencoba beberapa kali mencoba untuk masuk ke depan. Di sisi lain ada tim dari RF Trans yang mencoba untuk masuk ke dalam. Andris Wanto, Aan masuk lagi dari dalam. Aan mencoba untuk
overtaking dari sisi dalam. Tapi jangan lupa Jordan Badaru selalu dengan signature move-nya, gaya andalannya mengambil sisi luar. Dia tidak pernah dia selalu mengambil di kemarin hari. Walaupun dia menang, tapi dengan cara seperti itu dia melebar di tikungan tersebut, Bung Warin. Dan kira-kira dilihat dari beberapa pembalap yang ada berada di grup yang kedua di sini. Oh, sudah ada asap terlihat. Kira-kira siapakah yang bisa mengunci kemenangan kali ini? Apakah sudah terlihat atau masih belum terprediksi, Bu? Ya, nampaknya sulit sekali untuk diprediksi. Dari laju pertarungan masih sangat dinamis sekali. Dan kita melihat pembalap RMF Trans pun saat ini sudah mulai menunjukkan kemampuannya berada di deretan-deretan depan. Dan apa yang terjadi di layar screen kami, nampaknya ada pembalap-pembalap yang tadi melakukan sedikit trouble atau terjadi kesalahan dari jalannya balapan. Dan nampaknya Andres Wanto merupakan pembalap yang begitu dominan. Dan kali ini 129 mulai kembali mengembalikan posisinya pada deretan apik Randy Oding. Namun keberadaan Randy Oding coba kembali digeser. Ia ditekan. Randy Oding nampaknya berupaya dari sisi kanan, dari sisi kiri. Ia akan mencoba melakukan pengambilan posisi. Lawan-lawannya begitu hebat, saudara. Sementara Aditya Fauzi GPNW juga melesat, melakukan pergerakan hebat. Dan kita nantikan bagaimana Muhammad Jordan Badaru, pembalap Jordan Badaru yang berada di tengah-tengah kemelut pertarungan. Lap-lap awal, saudara, pertarungan semakin meruncing. Siapa yang akan berhasil menyingkirkan pembalap Randy Oding? Nampaknya menjadi pembalap yang tercepat bersamaan dengan Ricky Bokir di sini. Ricky Ibrahim dan juga seorang Rio Adrianto 156. Fahmi Basam keluar. Sedikit ada hand gesture tadi. Apakah ada track yang licin, mungkin salah satu area dari tracknya, dan ada asap juga terlihat tadi motor terakhir yang keluar di tikungan ke-10. Ini apakah akan terjadi red flag atau akan tetap berlanjut balapan di sini? Dan kita melihat motornya mechanical trouble. Sayang sekali Fahmi Basam harus keluar di battle kali ini. Tentunya dia yang biasanya kita lihat bertarung di lini depan dengan pembalap-pembalap lainnya. Dia juga yang mendapatkan podium bersamaan dengan Aditya Fauzi dan juga Jordan Badaru kemarin. Kita kehilangan satu kontender untuk podium, tapi masih banyak pembalap-pembalap luar biasa yang akan memberikan tontonan yang luar biasa menarik. Dan sudah terjadi di sini 3 wide, 4 wide, 4 pembalap dalam satu titik, yaitu Aditya Fauzi, Andres Wanto, Randy Oding dan juga Rio Adrianto di trek lurus. Apakah Aditya Fauzi? Baik sekali top speed yang diberikan, curi sedikit angin, langsung melesat ke depan. Namun jangan lupa ada satu pembalap yang masuk dari sisi paling kiri. Kita masih menunggu aksi demi aksi yang dilakukan. Baik sekali Fadli Rigani, tapi dia harus mengulur. Diambil Fadli Rigani, langsung masuk ke posisi ketiga. Fadli Rigani penuh dengan percaya diri. Namun jangan lupa juga ada satu pembalap yang bertarung di sana, yakni seorang Sweet Royce. Perlahan-lahan tapi pasti Argia Farel juga sudah naik ke depan, Bung Orin. Kira-kira 5 lap lagi, apakah ini akan membawa semua gerombolan ini sampai pada finish atau akan terbagi menjadi 2 grup? Nampaknya saat ini akan terjadi satu pergeseran pergeseran mereka-mereka yang berada di bagian-bagian belakang mulai berbicara. Seperti Silmi Halsinski sempat berada deretan depan dan nampaknya mulai ada pergerakan yang berbeda. Fadli Rigani ada di sana. Kemudian kita nantikan Akbar Abud Afdallah yang juga nampaknya dalam pertarungan. Apalagi yang Dimas Juliat Mongko nampaknya ada mechanical problem di sini. Dan kini kita lihat pembalap Murobil Vitoni sendirian, Murobil Vitoni setelah lepasnya Fahmi Basam dalam pertarungan kali ini. Dan inilah Aditya Fauzi. Aditya Fauzi berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Namun lagi-lagi ada nomor 17 Fadli Rigani yang membayangi laju perjalanannya, membuat ada pergeseran terjadi. Dan kami ambil gambar dari udara saat ini. Dan cepat sekali Murobil Vitoni. Fadli Rigani masih memimpin. Dan kalau kita lihat dari pola dari Aditya Fauzi, kalau dia mendapatkan
posisi dan timing yang pas, dia bisa menyalip, dia bisa mengambil kesempatan di posisi pertama. Lihat, Aditya Fauzi mengambil sisi paling kiri, sementara dia di paling depan. Namun ada Aan Riswanto yang mengejar kali ini. Oh, terjadi sedikit collision atau kontak bersama dengan pembalap yang lain. Fadli Rigani mengambil sisi paling kanan, dan itu merupakan sisi yang paling pas untuk mendapatkan top 3 kali ini. Robi Sakira mendapatkan posisi pertama, sementara 4 lap tersisa. Sudah terjadi begitu banyak pergantian posisi. Randy Oding seperti biasa konsisten di tiap race-nya. Dia bermain di posisi kedua, mengejar posisi pertama. Semoga kali ini Randy Oding akan membuahkan hasil. Begitu juga pembalap-pembalap yang lain yang sudah begitu besarnya memberikan sebuah semangat, sebuah usaha untuk mendapatkan top 3 kita kali ini. Tapi semakin rapat. Ricky Tokir nampaknya, Ricky Ibrahim tiba-tiba masuk ke depan, langsung melesat di posisi yang pertama. Ini akan menjadi race penutup yang manis sekali, Bung. Iya, dan nampaknya di sini pergeseran kembali dikuasai oleh sosok Randy Oding. Saya sapa terlebih dahulu rekan-rekan dari Intan Kairo, Ziar The Strokes 55, rekan-rekan kami yang ada di Timika, sahabat-sahabat kami yang ada di luar Pulau Jawa. Kali ini kita nantikan bagaimana perjuangan yang dibangun oleh Randy Oding berada pada posisi utama, dan di belakang Randy Oding masih ada pembalap asal Tasikmalaya, Aditya. Oke, rekan-rekan sahabat sejati, tetaplah tenang di situ. Dan di sini Aan Riswanto, apa yang akan dilakukan oleh pembalap seperti Ahmad Abian Jafir, Aksal Ilham Samatullah di lap-lap akhir, Bung. Kita lihat di sini Randy Oding masih bermain di lini depan. Randy Oding is taking the lead now with all the riders behind of him. Underbone 150. Kita lihat Randy Oding, bisakah dia membuahkan hasil yang baik? Di sisi yang lain Aditya Fauzi lumayan konsisten, disusul oleh Aan Riswanto. Berbahaya, dia datang begitu cepat, dia datang begitu sikapnya melihat pembalap-pembalap yang membuka celah, dia mengambil langsung dari sisi kanan, Bu. Kita lihat di sini mencoba untuk bermain lagi Randy Oding dari posisi keempat turun ketiga. Dari ketiga apakah mengambil 2? Belum saja. Harus diingat bahwa seorang Argia Faril di sini belum coba untuk nge-push. Masih ada pembalap-pembalap yang bermain dengan mendinginkan bannya. Ingat, Jordan Badaru juga sempat tidak terlihat dalam beberapa lap terakhir, dan akhirnya dia memenangkan race itu. Ini juga bisa menjadi dejavu atau hal yang sama. Apa yang dilakukan Aditya Fauzi? Mencoba memberondong laju perjalanan, namun pembalap Randy Oding lagi dan lagi menjadi leader yang luar biasa, bertahan di bawah gempuran, di bawah penekanan 83 Aan Riswanto. Sementara kita nantikan bagaimana 84 Ahmad Abian Jafir yang turut serta dalam pertarungan di bagian lini depan. Penguasaan posisi nampaknya mulai diciptakan. Apa yang akan dibangun oleh pembalap-pembalap dari GG Galak-Galak? Ada lagi RMF Trans. Siapakah yang akan menjadi yang terbaik? Apakah lap 83 ini menunjukkan kebolehannya di posisi barisan yang luar biasa? RMF Trans, Aan Riswanto nampaknya mulai diperhitungkan. Namun nampak jelas sekali lap sudah semakin dekat. Kali ini pasukan Wasaka, dan juga nampak di sini Wiser Mulya Jaya. Ada lagi kekuatan lain yang berganti. Nampaknya mulai terjadi silih berganti, Bung. Ya, benar sekali. Pertarungan. Satu nama mulai masuk. Ya. Siapa lagi kalau bukan MC Red Xiaoqi, di mana dia melakukan sebuah slipstream dari pembalap yang ada di depannya dia, diseret ke kiri. MC Red Xiaoqi memilih untuk mengambil sisi tengah dan berhasil. Namun satu pembalap lagi masuk dari sisi kanan. Apakah itu seorang Rio Adrianto? Kita lihat kali ini apakah Rio Adrianto bisa membuahkan hasil. Randy Oding selalu membayang-bayangi semua yang mengambil posisi pertama. Ini tim RMF Trans yang sangat tegang sekali memantau jalannya pembalap mereka. Ada Andris Wanto di sana. Di sisi lain juga ada pembalap-pembalap seperti Hafiz Faril, Rasyadan. Kita lihat apakah 2 lap terakhir ini akan menyajikan banyak battle dan banyak drama-drama sampai pada lap yang terakhir. Ricky Ibrahim, Bung, nampaknya sore hari ini membuat tegang sahabat-sahabat kami yang ada di Sulawesi Selatan. Rekan-rekan dari Viren Gemilang
featuring Green Plafon RH57. Saya yakin di sana detak jantung dan juga degup jantung dari rekan-rekan Green Plafon yang ada di Sulawesi mulai ada tegang sedikit dah di lap akhir ini, Bung. Dan kita akan melihat bagaimana Randy Oding, pertahanan yang luar biasa kalau kita perhatikan. Randy Oding digempur dari berbagai sisi, ia tetap bertahan. Tidak gentar, walaupun mundur paling pada sisi ketiga atau keempat. Dan kembali lagi dia berada pada deretan-deretan terbaik. BTKS apa yang akan dilakukan di sisa lap terakhir beberapa saat lagi. Sayang Sakira. 157 sayang, Robi Sakira mengalami masalah. Dan di sini kembali kita perhatikan ada satu pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan. Dia menguasai lap dengan baik, coba membukukan postur tubuhnya. Aditya Fauzi, ada Randy Oding, Ahmad Abian Jabir, dan juga Suyet Rolis Argia Farel. The last lap sesaat lagi tentu akan lebih menegangkan, Bung. Benar sekali di sini melihat pembalap-pembalap. Nampaknya Suyet Rolis sudah naik ke depan. Berbahaya sekali Suyet Rolis mencoba untuk mengejar seorang Rio Adrianto di sini. Di sisi lain kita melihat Randy Oding yang sangat disiplin sekali menjaga racing line-nya. Dia terlihat mengambil beberapa manuver dan sangat disiplin menjaga racing line. Begitu juga dengan Aditya Fauzi, bisa terlihat betapa tenangnya dia tadi di main track atau di track lurus dari sirkuit ini. Sangat luar biasa tenang dan dia nampaknya sedikit turun ke belakang, tapi ini masih belum menutup kemungkinan untuk mereka tidak. Sang juara kita nampaknya Jordan Badaru tidak bisa melanjutkan pertarungannya di Underbone 150cc di race yang kedua, hari yang terakhir untuk ronde yang ketiga kali ini. Kita melihat betapa kalkulasi-kalkulasi yang ini adalah tentang bagaimana mereka mencoba untuk mengeksekusi strategi-strategi yang mencoba untuk dibangun yang sudah mereka susun dari race-race yang sebelumnya. Apabila bisa di well execute, bisa dieksekusi dengan baik, maka ini akan menjadi kesempatan untuk mereka mendapatkan posisi depan. Randy Oding, apakah kau bisa mempertahankan kali ini? Hati-hati, ada Argia Farel dan juga Fadli Rigani yang mengejar. Posisi pertama diincar. Suyut Rolis berada di sana. Ada Ricky Ibrahim, Ricky Bokir terlihat juga. Aditya Fauzi juga. Bung Orin memasuki tikungan terakhir, Bung. Kita akan rasakan bagaimana kekuatan Randy Oding untuk membaca power yang dimiliki oleh rival-rivalnya. Randy Oding, pembalap. Luar biasa, salah pengertian, Bung, dalam mengambil sisi tikungan. Nampaknya Ricky posisi kedua. Kita lihat bersama Randy Oding, Intan Kairo luar biasa. Selamat sore teman-teman Intan Kairo yang menghadirkan Randy Oding sore hari ini berada pada posisi terbaik. Luar biasa, pertahanan yang begitu gemilang dibangun oleh sosok Randy Oding. Saya sudah menyampaikan, digempur berulang kali. Pembalap ini bertahan. Pembalap ini begitu hebat untuk mempertahankan posisinya di top 5. Dan kali ini berada kembali di posisi terbaik. Sementara Ricky Ibrahim berada di urutan kedua. Ketiga ada Aksal Ilham Safatullah yang akhirnya berada pada posisi yang luar biasa. Selamat untuk Gunung Selatan Racing Team. Selamat untuk rekan Chandra dan juga kawan kami Aco Sapi Buntu yang sore hari ini tentunya tengah menyaksikan bagaimana Gunung Selatan berbicara di jalannya MRS putaran ketiga ini. Baik sekali, Randy Oding akhirnya well deserved, layak mendapatkan happy ending untuk usaha yang dilakukan Randy Oding. Ini adalah hasil yang dia usahakan sejak awal. Hasil tidak mengkhianati usaha. Dan kita lihat di sini Randy Oding baik sekali, maksimum poin maksimal 25 diraih oleh sang pembalap bernomor start 129. Banyak selamat juga untuk Ricky Bokir yang bertarung beberapa kali menjaga sebuah ritme permainan yang dilakukan dan berhasil finish posisi kedua. Aksal Ilham posisi ketiga, dan itu dia podium finisher kita untuk kelas Underbone penutup di ronde ketiga hari yang kedua kali ini. Hafiz Fahril Rashidan di posisi keempat, Hafid Pratama Ditya Nursani di posisi kelima,
Silmi and Sinki di posisi ke-6, ada Arkia Farel di posisi ke-7, Sweet Rollis posisi ke-8, Aditya Fauzi 9, dan Ahmad Abian Javier di posisi ke-10. Itu dia top 10 kita. Selanjutnya kalian bisa membaca di layar kalian betapa luar biasanya race kali ini menjadi penutup yang manis dari race kita di hari yang kedua ini. Oke, kembali kami undang untuk segera hadir Aksal Ilham, Ricky Ibrahim, dan Randy Oding. Kita bersama kembali, Ren, di atas podium juara. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenangan. Kami mengundang untuk dapat berkenan hadir Bapak Edi Horizon, Bapak Sandro, dan Bapak Gustomo Riono. Sekali lagi, Bapak Sandro, Bapak Gustomo Riono, dan Bapak Edi Horizon.
Tolong Arafa bro untuk tidak mengganggu adik kecil ini. Ya. Sekali lagi Randy Oding, kemudian Ricky Ibrahim dan Aksal Ilham, rekan dari Intan Kairo, tim manajer dari Intan Kairo. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series, maju terus sang juara. Kami akan hadirkan ketiga juara di kelas underbone 150 di U25. Juara ketiga dari Gunung Selatan Racing Team Papua Tengah, pembalap asal Jawa Tengah, Aksal Ilham Safatullah. Dan peringkat kedua, pembalap asal Jawa Barat, bernaung di bawah bendera Firenze Gemilang featuring Green Flavon RH57, Ricky Ibrahim. Dan sang juara kita dari Intan Kairo, Ziarda Strokes 55, Papua Barat Daya, Randy Oding. Dan tim manajer dari Randy Oding untuk dapat hadir di sini. Oh, nampaknya Bung Yawan Jaya. Dan berkenan menganugerahkan tanda penghargaan. Juara ketiga nampaknya Bung Sandro. Kami persilakan. Ya, dari Ulti X. Ya, inilah dia juara ketiga, Aksal Ilham Safatullah. Sementara peringkat kedua akan dianugerahkan oleh Bapak Edi Horizon kepada Ricky Ibrahim. Ya, kita saksikan. Ya, salaman dulu Pak, kelewat Pak. Sengaja ini. Ya, juara ketiga Ricky Ibrahim. Juara kedua, oke. Ricky Ibrahim maksud kami. Bapak Edi Horizon boleh bergabung di tempat kami terlebih dahulu. Dan peringkat pertama tentunya akan diserahkan oleh pihak LFN kepada Bapak Gustomo Riono. Kami silakan. Pada sang juara kita ada Randy Oding. Dan juga penghargaan bagi tim manajer. Silakan dilanjutkan Bapak Gustomo Riono pada Yawan Jaya. Oke. Foto bersama Pak Edi kemudian Pak Sandro dengan para juara membersamai Bapak Gustomo Riono yang sudah berada di sana. Disilakan. Baik. Terima kasih Bapak Gustomo Riono, Bapak Sandro dan Bapak Edi Horizon. Serta kami ucapkan selamat kepada para juara. Ya, oke. Dan akhirnya sore hari ini saya Orin Sugawa Dan saya Rio Tempodung. mengaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama Ya. dalam gelaran Mandalika Racing Series 2025 di putaran ketiga ini. Ya, Kami berdua mohon pamit.
Dan kami ucapkan selamat sore, sampai jumpa di putaran berikutnya dan